Halo Sineklip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas sebuah film dari Denny Siregar Production Yoi. yang judulnya Tanah Runtuh. Sutradaranya di sini Rudi Sudjarwo dan di sini story-nya dari Denny Siregar tentunya dan penulisnya ada siapa aja nih? Penulisnya ada 3 orang. Yang pertama Oka Aurora, kemudian ada Sastria Dipodiptro, terus ada Salsa Wahyudi. Dan apakah ceritanya oke dengan 3 orang penulis ini? Yuk, mari kita bahas di review kali ini. Untuk cast-nya di sini ada Sigi Wimala. Yoi, ada Vino G. Bastian. Dan ada Agnes Naomi. Ada tuh Bagus Ali, Yohan Kokomida atau Cokomida nih ya. Dan ada Ridho Khalid. Kita kasih sinopsisnya untuk Tanah Runtuh nih. Oke, jadi Tanah Runtuh ini menceritakan tentang adik kakak, yaitu ada Kai dan kakaknya yang bernama Ringo yang mengidap Down syndrome ya. Mereka di tengah kerusuhan itu kehilangan ibunya. Terus di tengah pencarian itu mereka bertemu dengan anggota kepolisian bernama Idam. Yang kemudian membantu mereka mencari ibunya yang hilang itu. Dan berhasilkah mereka bertemu dengan sesimpel itu sebenarnya si sinopsis itu. Tapi kan maksudnya di sini kendalanya memang konflik yang terjadi di konflik di Poso Sulawesi Tengah ya. Konfliknya tuh menarik ya sebenarnya kan dengan membawa konflik Poso yang sebenarnya jarang ya atau sensitif juga kan ya. Sensitif juga, ini udah lama banget. Ya nggak ada orang yang berani lah untuk memfilmkan ini. Mungkin dulu juga ada yang Cahaya dari Timur ya kredit, tapi kan itu sebagai itunya doang. Beda ya. Mungkin hanya Denny Siregar yang berani untuk mengambil atau mengambil angle film-film dengan konflik seperti ini ya. Seperti di beberapa film terdahulunya. Tapi kan konflik-konflik yang kisah nyatanya itu beneran ada, tapi ya pasti hanya Denny Siregar yang berani sih menurut orang ini. Soal keberanian idenya dari Denny Siregar ini ya menurut orang oke. Kalau dari aku ya sama sih, idenya berani. Terus menariknya cerita ini tuh sebenarnya berat banget ya, kayak konflik agama, toleransi, kerusuhan, kayak perang. Tapi kita melihatnya penonton tuh dari sudut pandang anak-anak gitu, dari si adik kakak ini gitu, Kai dan Ringo yang ya mereka tuh kayak menjalani hari-hari sebagai anak-anak aja gitu. Jadi nggak terlalu yang sebenarnya berat banget sih ya untuk disaksikan karena point of view-nya tuh anak-anak. Terus selain itu sebenarnya film ini tuh menarik dari awal sih, kayak openingnya tuh itu footage terus ada narasi dari, kalau nggak salah sih suaranya Kai. Iya harusnya. Itu karena kan menceritakan tentang kayak mengenalkan daerah dia ya. Jadi menurut aku itu bagus sih, footage-nya kayaknya kumpulan video-video beneran gitu. Jadi benar-benar mendukung si ceritanya. Terus ada backstory-nya. Aku nih mau nyeritain keadaan di desa aku nih, di lingkungan aku tuh apa yang terjadi gitu sebenarnya. Kenapa sampai dinamakan Tanah Runtuh gitu di Poso itu. Jadi menurut aku film ini tuh udah kayak ngasih penjelasan banyak di awal sih di openingnya, dan itu jadi bekal buat penonton. Oh jadi gini gitu. Jadi oke. Oh paling dari orang sebenarnya ini yang oke itu sebenarnya ledakan-ledakan yang terjadi di film setuju. ini ya mantap sekali sih. Ya sound desainnya benar-benar ngerasa deket ya. Iya terus kan ledakan yang gitu. pertama yang di pasar gitu kan. Terus yang itu lumayan kaget juga sih orang, bener langsung berani sekali ini. Dan CGI-nya rapi juga ya. Iya dan juga kan ledakan kedua yang pas di rumah. Mereka itu base campnya itu juga mantap sih. Itu dua ledakan itu juga nilai plus bener. Sebenarnya di film-film sebelumnya juga sama sih, maksudnya kalau masalah ledakan tuh bagus ya Denny Production. Jadi aku nggak begitu kaget sih sama ledakan di film ini karena sebelum-sebelumnya juga oke. Cuman yang aku suka di film ini tuh ya chemistry brotherhoodnya nih antara Kai dan Ringo yang dipasangin jadi kakak adik, dan yang satunya Down syndrome gitu. Ya menarik aja karena komunikasi mereka tuh sebenarnya terbatas tapi jalan ya. Iya. Udah kayak biasa gitu. Udah bonding gitu meskipun sebenarnya ya yang mungkin bukan adik kakak beneran. Terus kayak kalau misalnya orang lain mungkin nggak akan ngerti yang di Ringo yang Ringo omong itu apa. Cuman berhubung mereka adik kakak tuh mereka udah saling memahami gitu sih. Menurut aku mungkin ini pendekatannya juga nggak sebentar ya. Kita nggak tahu. Cuman menurut aku oke banget sih untuk natural gitu lah. Iya dan beneran ya walaupun ini acting tapi kayak mungkin mengarahkannya lumayan effort atau itu dia. Kayak, tapi pas kita ngelihat secara hasil di bioskop itu kayak actingnya enak aja luwes gitu ya. Ringonya Kai juga oke. Iya kayak udah tahu harus ngapain kayak gimana gitunya tuh udah oke. Iya.
karena ini ngebahas anak-anaknya dan juga ini tentang konflik ya, itu tuh sayangnya di sini kurang tergambar dengan oke sih. Benar ya. Pertama dari kan ini mereka harus berlatar belakang konflik dan ini si apa ya, aura menegangkan dari sebuah konfliknya tuh tidak dapat gitu menurut orang. Ya pas awal-awal kan emang ya konfliknya mungkin belum segede itu, tapi kan tiba-tiba ada bom, harusnya itu tuh udah jadi besar. Iya, jadi besar, jadi meningkat, jadi apa ya, kengerian atau ketegangan teh berasa gitu ke penonton si Tanah Runtuh ini, tapi sayangnya teh di sini enggak. Bahkan kan kalau pas si Kai sama si Ringo juga kan mereka terlibat dalam ledakan itu kan harusnya ada trauma atau apa ya. Tapi ini tuh kayak masa mereka udah biasa gitu di tengah-tengah ledakan kayak nggak ada traumanya dulu atau nggak ada takutnya dulu gitu tiba-tiba. Bahkan aku nunggu mereka atau salah satu di antara mereka nangis sih, nggak ada. Iya, kayak setegar itu gitu. Nggak ada gimana gitu. Terus kan ibunya yang paling terdampak gitu. Iya, terpukul. Orang tuh berharap sound design-nya ada yang kayak gitu ya, gitu dulu lah. Habis ledakan. Sayang sekali di sini tidak ada. Iya. Kalau dari aku sih ya sama, karena kurang menggali sisi traumatis yang dialami sama anak-anaknya sih kan. Ini POV-nya dari anak-anak. Jadi penonton juga butuh nih, mereka tuh seterpukul apa sih gitu dengan dampak kerusuhan ini. Terus juga kehilangan terpisah dari orang tuanya. Terus juga kendala apa sih yang dialami sama anak-anak Down syndrome di konflik ini tuh gitu. Di sini tuh nggak dijelasin struggle-nya gitu, kayak ya mereka kuat-kuat aja gitu, kayak mencoba untuk tegar aja menurut aku. Padahal bisa diulik lagi. Selain itu tuh durasinya panjang dan banyak scene yang repetitif gitu, tapi tidak menyelesaikan atau tidak membuat si konfliknya tuh penyelesaiannya berkembang, ngerti nggak sih, kayak tetap di situ-situ aja gitu loh. Jadi panjang tuh kayak muter-muter sih aku berasa ya. Padahal dari durasi panjang itu bisa diulik tentang bagaimana konflik itu bermula, atau kalau misalnya anak-anaknya misalnya bisa jadi ya dampak-dampak yang mereka rasakan. Terus juga bisa jadi kayak strategi yang akan dilakukan oleh para polisi ini nih. Soalnya aku nggak ngerasa mereka tuh bikin rencana atau strategi atau idam ini gimana sih, dia tuh kayak banyak ngomong tapi nggak bikin rencana apa-apa, tahu-tahu mereka nyerang gudang gitu ya. Itu kurang ada sih persiapannya menurut aku. Kita butuh itu, jangan tiba-tiba langsung hajar aja. Ya pantesan gitu. Ida marah-marah pas di awal mereka. Kalian di sini udah berapa tahun? Tapi kalian gak ada apa-apa. Ya saya juga melihat film ini ya ngapain? Tugas polisi, jadi intelijen di sini tuh beneran apa ya, nyari, menyusur atau sampai akhirnya bertemu kelompoknya sebagian gimana. Kan ini kayak tiba-tiba lagi tugas intelijen, tiba-tiba ketemu si Kai sama si Ringo, tiba-tiba ya udah selamatin anak ini. Jadi yang gitunya juga kurang berasa menurut orang. Jadi urgensi buat nyelamatin Ringo sama si Kai-nya juga kan nggak. Padahal ada nih anak cewek juga yang butuh bantuan, yang terpisah dari orang tua yang cewek itu loh. Kristi ya kalau nggak salah namanya. Tapi dia mah dibantu. Iya, tapi kan nggak dijelasin juga ya, nggak dijelasin juga si Kristi siapa, tiba-tiba ada aja. Itu kan temannya Ringo, temannya Kai ya. Iya, tapi kan tiba-tiba gitu. Ada. Terus si Bayu juga, ya udah aku tolongin. Bayu tuh yang mana? Yang nolongin. Aku tahu jalan pintas yang aman, tapi malah bertemu dengan. Ya kan maksud orang tuh pengennya kayak banyak lah, udah banyak ya maksudnya. Kayak Hotel Rwanda, kayak No Escape kan. Itu tuh beneran di tengah konflik-konflik ya. Gimana caranya mereka untuk keluar dari situ atau menyelamatkan diri. Nah di sini orang tuh nggak berasa gitu buat si konflik-konflik ini tuh. Jadi kayak jadi background doang. Dan ya jadi background nggak apa-apa, tapi dapat urgensinya ke tiap karakternya gitu. Di sini tuh nggak ada kayak tiba-tiba anaknya ya udah kabur aja nyari ibu. Terus kan pas di ini juga pas mereka disimpan di penampungan juga kayak maksa ke si bapak ini, Bang, ayo kapan kita nyari ibu, kapan? Dia kayak nggak tahu diri gitu kan. Maksudnya tuh ya itu tuh bikin orang ngerasa kalau apakah seurgensi itu buat warga harus pindah ke posko. Kenapa nggak di rumah masing-masing? Orang pas si Ringo sama si itu balik ke rumahnya kan nggak ada apa-apa, kecuali kalau tiap rumahnya jadi di bakar. Iya, jadi dibakar atau ada di yang ya pokoknya nggak aman lah gitu. Iya, yang mereka orang tuh. yang survei atau nyari orang ke tiap rumah atau gimana rumahnya dijarah atau gimana kan itu masuk akal ya kalau untuk mengungsikan orang-orang ke posko, tapi di sini tuh enggak juga gitu. Jadi
kayak aduh gimana, saking kayak hampir nyaris datar gitu ya si konfliknya. Aku tuh berharap ada nih salah satu anggota polisi yang sebenarnya intel atau penjahat gitu kayak mungkin, tapi nggak ada, biasa-biasa aja. Soalnya kalau dilihat dari cerita sih ya itu ketegangannya nggak dapet, terus apa ya, jadi kayak setengah-setengah nih udah kayak di sini tiba-tiba diredupin lagi gitu loh. Jadi kita nggak ngerasain tegang yang stabil ya itu. Terus aku berharapnya kayak ada sesuatu yang wah sampai aku mikir jangan-jangan salah satu anggota polisi nih dia ini salah satu main dua kaki misalnya gitu. Ternyata ya enggak sih, mereka baik-baik semua ya. Terus kan akhirnya itu pas sebenarnya itu bagus kan scene-nya yang pas si itu ketembak si Duloh ya, yang si pertama Duloh. Kebom itu terus itu bagus kan, si Pinonya dijauhin dulu, ternyata itunya meledak itu scene-nya oke di sini. Tapi sayangnya kalau scene ledakan sih nggak usah diragukan ya kalau Denny Siregar production ya, tapi sayangnya memang karena sutradaranya bukan sutradara action ya, mungkin jadi ya. itu teh nggak berasa gitu. Banyak scene action yang kayak yang penting ada dor yang penting ada ledakan gini, jadi anjir nggak dapet pisan menurut ya, karena emang Rudi Sudjarwo kan bukan sutradara action film yang seperti, jadi memang kurang berasa dari sudut pengambilan gambar atau itunya juga menurut orang ya kurang action dan dor ya. Dan juga di sini tuh ya itu kayak tugas polisinya kan mereka selalu pergi banyakan ya itu tiba-tiba mereka setelah ledakan kan mereka tuh kayak mau nangkep yang si penjahatnya. Terus kan kayak itu tuh berhasil kan yang ngejebaknya tuh kan, yang ngejebak berhasil. Terus tiba-tiba mereka mau nganterin si Kai sama si Ringo ke ibunya, tapi kenapa tiba-tiba ada yang nembak, itu siapa lagi? Padahal si penjahat-penjahat itu udah dicegat ya sama. Iya, apakah si penjahatnya itu nggak ketangkap melarikan diri atau gimana? Soalnya kan di akhirnya penjahatnya yang di gudang itu lagi. Iya, orang yang sama. Iya, gimana itu teh maksudnya? Dari beberapa film Denny Siregar sebelumnya itu kan banyak banget ini ya, kayak ngangkat tragedi, terus main polisi-polisian. Menurut aku ini tuh jadi kayak ya nggak apa-apa, cuman mungkin penonton bakal jadi kayak bosan nggak sih? Mungkin kayak studio ini butuh pembaruan gitu supaya filmnya nggak gini-gini lagi, nggak mirip-mirip lagi. Terus juga Rudi Sudjarwo tadi di mention sama Indra mungkin bukan sutradara action, makanya kurang berasa aksinya laganya. Cuman menurut aku dia kan sutradara drama juga ya. Ada beberapa banyak filmnya drama, tapi di sini dramanya juga ya nggak membantu gitu. Masih nggak bikin terharu gitu loh. Padahal menurut aku banyak potensi yang bisa bikin kita ikut terhanyut sih sama cerita sama emosi si filmnya. Banyak ke momen-momen tertentu kalau ada bridging yang bagus atau banyak yang udah di planting apa tuh bagus. Sayangnya tuh kayak lah kok tiba-tiba. Jadi di sini tuh banyak cerita yang maksain biar plotnya tuh jalan gitu. Kayak si Tike Priatnakusuma. Di sini tiba-tiba ketemu, Dede ayo ikut. Itu kan siapa maksudnya, kalau tetangganya kenal nggak apa-apa. Padahal mah jauh juga rumahnya. Iya, terus tiba-tiba ke si ibu itu, Bu ayo ini buat motor. Kita cari motor. Itu juga kayak maksa gini. Jadi bahkan si tugas polisinya aja di sini kan buat intelijen, tapi di sini kayak jadi fokusnya alih fokus gitu buat cariin ibunya si Kai sama si Ringo gitu. Padahal kan urgensi mereka menangkap si terorisnya itu lebih gede dibanding nyari orang tuanya si Kai sama si Ringo. Iya benar. Sama aku sih nggak ngerasa apa ya, polisi-polisi ini berhasil memberikan perdamaian gimana ya. Jadi kayak mereka tiba-tiba damai aja. Nggak ada kayak, iya sih sempat kayak ngedatengin Pak Ustadz ya, ngedatengin pendeta. Tapi mediasinya tuh nggak kayak smooth gitu loh. Kayak damainya tuh konflik udah gitu maafan aja, kayak nggak semudah itu sih kayaknya ya. Harusnya ada lagi scene yang kayak menjelaskan ini tuh awalnya gini, terus kayak sebaiknya maafannya tuh nggak kayak secara langsung aja gitu loh. Maksudnya nggak harus kayak gitu juga, cuman ada penyelesaian yang lebih oke lah gitu, nggak dibikin kayak gitu. Mungkin ini emang karena tidak fokus ceritanya jadi kemana-mana kan. Di sini mau nangkap yang antara hubungan Ringo sama Kai, nyari ibunya. Sebenarnya kalau mau fokus di situ ya udah gitu. Kenapa ini harus ada fokus idam kemana-mana juga kan? Idam, dan anggota polisi yang banyak banget itu. Jadi kan susah nyeritainnya juga. Soalnya kalau dibanding sayap-sayap patah yang sebelumnya kan itu fokus ya. Iya benar. Ke karakternya sih itu aja. Jadi kita ngikutin Nicholas Saputra dan Arya Saloka kan. Tinggal itu aja. Jadi dramanya ada di mereka. Kalau ini kan kebanyakan ya.
jadi kurang fokus, bahkan ya tadi urgensi untuk ibunya cari anaknya cari ibunya, polisi ngebantuin nyari ibunya, itunya teh aduh semuanya teh kayak terlalu dipaksakan menurut orang. Ya sih, kalau di Sayap-Sayap Patah ada juga Kupu-Kupu Kertas ya kalau nggak salah. Itu dramanya masih oke ya, lumayan. Actionnya juga kerasa ketegangannya. Di sini dua-duanya gagal sih menurut aku. Drama yang disampaikan nggak iya gitu aja. Terus actionnya juga enggak kayak tembak-tembakan ya udah tembak-tembakan. Jadi hasilnya tuh film ini nggak memberi kita kesan gitu setelah pulang dari bioskop tuh biasa aja. Kalau dari aku ya. Ya bahkan kan dulu ada Iwake yang jadi penjahatnya itu memorable ya. Dan anaknya tuh Biowan gitu tuh kayak nggak kepikiran di banget. Di sini tuh nggak ada pisan apa gitu yang bikin kita soalnya kayak penjahatnya aja nggak dijelasin siapa. Motifnya. Tiba-tiba tahu ininya fotonya dari mana, itu juga aduh. Sungguh sangat sayang sih tidak aku banyak penjelasan yang bikin kita bingung di film. Aku kayak menantikan banget ya film-film Denny Siregar karena sebelum-sebelumnya lumayan menjanjikan dan menarik gitu. Tapi pas nonton ini aku kecewa sih. Mungkin lebih menarik yang trailer di awal dikasih lihat yang bakal Denny Siregar bikin lagi ya. Iya benar-benar. Malah penasaran ya. Iya, tapi film ini maaf sekali nih soalnya gak nyampe semuanya menurut orang. Benar-benar. Scene favorit mungkin itu yang pasti Idam lagi muterin kontrakannya terus tiba-tiba meledak gitu. Muterin kontrakannya, yang keluar ya? Iya keluar. Sama kan itu sebenarnya strategi bagus ya. Terus kan buat ngejauhin si Idam dari itu, tapi sayangnya ya pas Idam dikasih ledakan juga kayak langsung kuat aja, nggak kena terhempas atau gimana dulu, pusing dulu gitu kan, harusnya ada efeknya. Biasa jagoan mah gitu. Iya kayak itu kayak nggak perlu makan bahkan kalau bisa. Kalau aku suka karena aku juga suka scene itu sama. Cuman aku suka karena film bagian itu tuh ngasih kontras banget. Sebelumnya tuh mereka kayak terang lagi makan sarapan gitu, ceria. Terus tiba-tiba ada teror itu kan, tembakan-tembakan. Terus ledakan. Nah ledakan itu pas Ida masuk ke dalam base campnya tuh gelap loh, gelap banget. Jadi kayak di lokasi yang sama deket meja makan itu. Jadi ya kontras banget, sebelumnya ceria terang, tiba-tiba gelap, tiba-tiba kelabu gitu, kelam. Jadi kayak nunjukin dua peristiwa yang sama, yang berbeda di tempat yang sama. Menurut aku oke sih digituin. Sama tadi juga sebelumnya jadi bikin Idam keluar tapi mereka pergi terus ternyata ngebom itu. Bagus timingnya. Itu aja. Langsung aja kita ke Cinescore untuk film Tanah Runtuh. Dari Nita berapa nih? Ya 5/10 dari aku. Ya dari aku juga 4 lah. Soalnya emang beneran aduh ini gak kemana-mana sayang banget, padahal potensinya bisa tapi ya tadi fokus ceritanya gak tahu mau kemana gitu. Iya benar. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Buat kalian juga yang udah nonton Tanah Runtuh, apakah sama dengan kita atau beda? Ya silakan. Atau air mata sudah runtuh? Iya, silakan berdiskusi di kolom komentar. Dan buat yang belum ya silakan tonton di bioskop kesayangan kalian film Tanah Runtuh ini ya. Bukan Tanah yang Sengketa ya, di Tanah Runtuh. Sengketa coming ini ya, coming soon. Oke, jadi cukup sekian review dari kita berdua. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye bye.